Praktik judi online kian merajalela. Dari warga sipil hingga aparat jadi korban. Adiksi para pemain menimbulkan tindakan di luar nalar. Dari tindak kriminal hingga bunuh diri. Katanya Indonesia sudah masuk fase darurat judi online. Tapi faktanya sampai saat ini pemerintah belum bisa memberantas judi online. Saya Anggi Pasaribu, Anda menyaksikan Inside Story with Anggi. Dari catatan pemerintah 3 bulan pertama tahun 2024, perputaran uang untuk judi online mencapai lebih dari 100 triliun. Nggak main-main memang. Permainan ini bukan hanya menyasar warga sipil, tapi juga aparat penegak hukum. Berbagai kasus, dari kriminal hingga bunuh diri, dari tubuh aparat terus menjamur. Baru-baru ini ramai di media seorang polwan Brigadir 1, Fadilatun Nikmah, membakar suaminya yang juga anggota kepolisian karena kecanduan judi online. Informasi yang kami terima, motif pembakaran diduga karena sang istri kesal dengan suaminya yang sering menghabiskan uang belanja untuk main judi online. Kekesalan memuncak ketika mengetahui bahwa gaji ke-13 sang suami sebesar 2,8 juta digunakan untuk judi online hingga hanya tersisa 800 ribu. Berikutnya anggota TNI Angkatan Darat dari Perwira Keuangan Letda R yang diduga menyalahgunakan anggaran satuannya untuk main judi online. Informasinya, Letda R menggelapkan anggaran satuan sebesar 876 juta rupiah. Dugaan penyalahgunaan anggaran ini diketahui setelah terduga pelaku selalu menunda memberikan dana satuan yang ia pegang. Kasus lain, prajurit TNI Angkatan Darat Kesatuan Batalion Kesehatan Divisi Infanteri 1 Kostrat dengan inisial PSG yang ditemukan meninggal dunia 4 Juni 2024 di kamar OB Rumah Sakit Lapangan Yonkes 1 Kostrat Sukaraja Bogor. Dari informasi yang kami terima, diduga korban meninggal dunia karena bunuh diri akibat stres terlilit utang dan judi online. Miris ya, semakin menjamur korban akibat bermain judi online. Gimana enggak? Judi daring ini semakin berkembang pesat dan semakin mudah diakses oleh masyarakat. Perkembangan teknologi digital membuat orang nggak perlu jauh-jauh lagi pergi ke kasino. Hanya dengan menggerakkan jari di handphone, seseorang sudah bisa dengan mudah bermain judi. Meski sudah memakan banyak korban, dengan segudang konsekuensinya nyatanya tidak membuat mereka yang candu untuk berhenti bermain. Padahal tahu bahwa nyawa mereka terancam. Sebetulnya apa yang dicari? Dan kira-kira apa yang membuat mereka terus maju pantang mundur padahal nyawanya terancam? Berikut ini Inside Storyan, sebuah kisah dari seseorang yang pernah candu terhadap judi online. Waktu itu awal mulanya mau main judi online, ceritanya gimana? Ya, jadi pada tahun 2022 itu saya ngalamin di masa yang dimana sangat-sangat struggle. Waktu itu saya belum kerja sama sekali belum kerja. Terus bingung mau cari pendapatan kayak gimana. Sedangkan di rumah ini karena saya anak pertama dan saya harus menyekolahkan adik saya 2 orang. Jadi saya ini benar-benar bingung. Gitu. Dan di waktu itu saya juga baru banget resign dari pekerjaan saya. Karena dengan satu dengan lain hal, benar-benar bingung gimana caranya buat di rumah itu bisa terpenuhi lah kebutuhannya. Ya pada akhirnya teman saya yang mau perkenalkan judi online ini, awalnya sih agak nggak tertarik ya, karena antara yakin nggak yakin ini beneran gak sih gitu bisa membuahkan hasil gitu, takutnya bohongan gitu, harus pakai KTP. Ternyata itu nggak pakai KTP, cuma pakai alamat Gmail.
dan alamat Gmailnya itu bisa di create sedemikian rupa gitu, jadi nggak harus pakai email asli kita, jadi bisa berbagai Identitas lainnya gitu. Akhirnya saya main di salah satu situs. Di situ permainannya kita bisa milih. Jadi ada yang namanya terus nggak langsung. Ada juga yang permainan itu seperti gitu. Nah di situ tuh bermacam-macam. Saya tuh tertarik ke yang kayak permainan Candy Crush. Awalnya kayak saya tuh disuruh untuk depo. Untuk depo. Waktu itu depo saya itu karena uang terakhir cuma ada 50.000. Jadi sedepo 50.000 dan saya nggak ngerti gitu awalnya ini gimana cara mainnya gitu kan, cara mainnya kayak gimana. Terus juga saya sampai nanya yang sama teman saya ini yang memperkenalkan ke saya gitu, ini caranya gimana gitu. Oh caranya kayak gini, oh caranya kayak gini gitu. Saya ikutin dan perlahan tuh mulai apa ya, mulai naik gitu, tapi naiknya itu uangnya itu nggak langsung signifikan. Jadi dia bertahap dulu. Dari situ baru diajarin apa namanya untuk membeli skater. Membeli skater? Iya. Itu apa? Skater itu jadi kayak dia apa ya, dia ngeroll tapi kita tuh gratis gitu. Jadi dapet apa ya, misalnya pecahan-pecahannya yang ada di situs itu seperti itu. Pecahannya itu berbagai macam, ada yang dari perkalian 10, perkalian 20, 30, 40, 50, 100, bahkan sampai perkalian 500. Nah kalau misalnya perkalian, kita anggap perkalian 100 lah yang pecah ya, perkalian 100 pecah, terus yang poin-poin kecilnya nih misalnya pecah-pecah, itu bisa sampai mendapatkan, waktu itu saya 1 juta di awal. Ya kaget dong, yang namanya uang sebanyak itu kan, apalagi dapetinnya mudah gitu. Akhirnya dari situlah tertarik, mulai sampai orang tua tuh sempet nanya ya, kamu nggak kerja tapi kok bisa menghasilkan uang 1 juta nih dari mana? Gitu. Ya aku waktu itu masih bohong-bohong lah, masih bilang ya part time sana sini, bantuin temen. Ya akhirnya kekumpul lah 1 juta gitu. Tapi yang namanya insting orang tua kan nggak langsung tiba-tiba percaya gitu ya. Ya tapi aku tetap meyakinkan kalau ya aku seperti itu gitu. Kerja serabutan sana sini, dapat 1 juta. Berarti itu dari 50.000 sampai ke 1 juta, itu berapa hari? Atau hitungan jam? Hitungan jam. Hitungan jam? Hitungan jam. Ya enggak sampai hitungan jam juga sih Kak. Hitungan menit malah. Hitungan menit? Hitungan menit. Oke, dan 1 juta itu bisa ditariknya gimana? Ditariknya itu, kalau aku kan waktu itu melalui ya melalui, masuk ke situ. Karena aku depositnya melalui Dana kan. Nah, uangnya itu jadi masuknya ke Dana. Nah, aku mengalihkan dari Dana ke ATM-ku, rekening aku pindahkan ke situ. Gitu. Nah, mulai ketagihan sampai yang dimana, wah, udahlah kalau kayak gini aku nggak usah kerja nih, ya kan? Udah gini aja terus gitu. Sampai waktu itu ada teman aku nawarin kerja di salah satu coffee shop, itu saya tolak. Karena angkanya nggak lebih besar dari yang didapetin di situs judi online. Betul, Kak. Karena coffee shop nomor 2 gitu, ini nomor 1. Gitu. Karena saya cuma butuh kopi, rokok, handphone, kuota, visit, udah gitu. Sampai-sampai tuh orang tua saya katanya, lu kerja sama teman-teman lu gitu, tapi kok malah di rumah ngopi, ngerokok, main handphone gitu kan. Ya aku alasannya balik lagi nonton YouTube gitu. Aku volumenya tuh aku kecilin, jadi nggak terlalu yang berisik gitu ya, tapi orang tua tuh masa nonton itu gak ada suaranya gitu kan.
akhirnya nyari akal gimana caranya biar mau bener-bener dilihatnya nonton YouTube gitu padahal lagi main gitu kan, ya pakai earphone lah kayak apa gitu. Ya di situ mulai keenakan, ada beberapa temen aku yang bener-bener nawarin kerja serius tuh aku tolak mentah-mentah. Bahkan temenku tuh ada salah satu temenku yang tahu masalahku ini, aku malah marahin gitu, karena buat aku ngapain sih ngomong, udah diem aja, lu percuma lu ngomong gue gak bakal denger gitu, karena ini yang paling penting gitu. Karena yang pasti yang dapat uang itu hitungan menit, hitungan jam kayak ini gitu. Nah tapi jeleknya dari salah satu situs ini, kalau kita bermainnya misalnya 1 hari, 2 hari, 3 hari, kita kan dikasih terus nih sama si bandarnya ini kan, dikasih peluang terus gitu, menang. Ada dikala yang namanya kita bener-bener, ya kita tuh sebutnya udah mulai busuk. Oke, akunnya ini. Iya, mulai busuk nih, gitu. Ganti lagi, menggunakan alamat email yang baru lagi, password yang bikin lagi, main lagi dari awal. Nah dari situlah aku dapat lagi situs dari Instagram. Dari Instagram katanya, wah linknya gacor bla bla bla. Aku coba, betul, ternyata emang gacor. Nah tapi begitu Kak, siklusnya tuh begitu terus, busuk ganti, sampai Dikatakan busuk kalau akunnya kita dikasih peluang terus nih, kita dikasih menang nih. Misalnya menang itu 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, bahkan aku sampai di angka 7 juta waktu itu, dalam waktu 3 jam. Di satu situs 3 jam itu 7 juta. Itu bener-bener kayak, ini udah ngelebihin gaji kerja pada umumnya gitu kan. Jadi kayak udah hasratnya itu udah keenakan. Nah tapi yang namanya uang kayak gitu, aku waktu itu masih belum sadar tuh, yang namanya uang kayak gitu aku nggak tahu habisnya tuh nggak karu-karuan. Gitu ya? Iya, nggak karu-karuan. Keluar aja. Iya, kayak kita tuh beli ini, ntar udahannya kayak lupa. Tadi beli apa ya? Gitu. Makan juga, makan banyak tapi kita nggak kenyang. Jadi kayak tadi ngeluarin uang, tiba-tiba uangnya tinggal 200.000, 300.000, secepat itu. Nah dari situ puterin lagi, depo lagi, depo 100.000 atau all in misalnya depo langsung 300 jebret, kayak gitu. Akhirnya aku dikasih tahu sama temanku nih yang pertama kenalin aku judi online. Lo kalau mau main di jam-jam segini, ternyata itu ada jam-jamnya Kak. Jadi itu ada jam-jam gacornya. Maksudnya gacor itu ada jam-jam oke-nya lah. Gitu. Nah jam-jamnya itu biasanya tuh malam. Ada di jam 12 malam. Jam 12 malam itu biasanya sampai jam 5. Sampai jam 5 pagi. Nah, kalau dari pagi itu biasanya dari jam 8. Jam 8 pagi. Dari jam 8 pagi itu sampai jam 12 siang atau jam 1 siang. Nah, dari jam 3 sore, nah itu terus tuh begitu terus siklusnya. Nah, aku ngikutin yang jam 12 sampai jam 5 pagi. Gitu. Aku ikutin, emang ternyata benar. Itu benar-benar nilai angkanya tuh bener-bener wah banget. Ya. Aku itu paling gede dapat itu hampir 15 juta dalam waktu 5 jam. Itu bener-bener tambah yakin lagi, udah gue gak usah kerja. Udah gue mau main ini aja. Karena instan gak? Sangat-sangat instan. Tapi di saat pas uang ini menipis, bahkan aku waktu itu sampai 0 uangnya. Kenapa? Karena ya tadi, pengeluaran yang gak jelas. Pengeluaran itu bener-bener gak masuk di akal gitu. Kayak gaib aja ya, tiba-tiba keluar. Bukan karena terlibat utang berarti ya? Bukan.
Nah, ini nanti akan menjurus ke situ juga ujung-ujungnya. Nah, dari uang kok habis nih. Bingung dong. Kalau misalnya meminta ke orang tua nanti akan ditanya untuk apa. Nah, berujung aku ke pinjol. Ujung-ujungnya aku pinjaman online. Tapi waktu itu aku dikasih limit sama pinjaman online itu cuma 500.000. Oke. Ini di awal. Nah, barulah dari situ 500.000 itu aku depo 200. 300 ini aku keep dulu. Kalau 200 ini rungkat, dalam arti rungkat itu maksudnya gak balik modalnya ya. Jadi putar beli skater segala macam tapi nggak ada hasilnya. Poinnya tuh nggak naik-naik. Gitu. Pecahannya pecah tapi poin yang kecil-kecilnya ini nggak naik. Jadi cuma untung 1.000, 2.000, 3.000, 10.000. Desit segitu doang. Nggak nambah lagi. Gitu. Nah, akhirnya depo lagi 100.000. Masih penasaran. Masa sih nggak dapat gitu kan. Nah, soalnya patokannya ini kalau misalnya gue nggak dapet, ini gue bayar pinjol gimana? Nah, aku mikirnya kayak gitu. Akhirnya 500 ini habis. Nggak dapet sama sekali. Gimana caranya untuk bayar si pinjol ini? Yang dimana tenornya itu waktu itu cuma 1 minggu. Bingung kayak gimana. Akhirnya buka lagi pinjol yang baru. Gali lubang tutup lubang ya? Iya, gadain pinjol. Pinjam pinjol lagi, dapat lagi limitnya 1 juta. Nah, ini lumayan nih, 1 juta nih gede. Ambil, tarik. Aku save 500 lagi aku masukin. Tapi yang aku depoin itu cuma 300.000. Nah, akhirnya muter nih, naik pelan-pelan tapi cuma dapat di angka 1.500.000. Menurut aku masih kurang karena kayak nggak balik modal nih, gitu kan. Bisa buat bayar yang pinjol yang pertama, tapi takutnya yang pinjol yang kedua ini nggak bisa dibayar, gitu. Dan itu ternyata benar, bisa bayar pinjol yang pertama, aku nggak bisa bayar pinjol yang kedua. Karena balik lagi, mereka kan sistem, gitu kan. Dan ini, yang tadi aku bilang, setiap akun itu pasti ada busuknya. Nah, itu begitu lagi. Akhirnya aku cari di Instagram, nggak ketemu. Jadi, ketemu satu situs, aku mainin, ternyata situs ini ngebohongin. Ternyata aku dikasih enak nih, dikasih angin nih sama si bandarnya. Iya, si dede ini, si bandar ini. Dikasih enak sama dia sampai di angka 2 juta. Ternyata pas aku mau tarik nggak bisa. Aku chat, hilang orangnya. Jadi duit aku nyangkut di situ. Nah, itu bisa kita bilang namanya duit gaib. Jadi nggak bisa ditarik, nyangkut di situ, hilang udah hangus gitu. Wah, aku stres lagi kan, minjem pinjol lagi. Itu aku minjem pinjol sampai di tahun 2023 kemarin, itu total ada 13 pinjol. Dengan nilai? Besar banget, sampai itu 13 pinjol itu baru pinjolnya ya. Belum bunganya? Belum yang aku minjem sama bank. Oke, jadi hutang kamu secara keseluruhan? Itu ada 50 juta lebih. 50 juta hanya untuk membayar pinjol dan bank dan pinjaman-pinjaman karena main judi online itu? Iya. Itu gede banget loh. Iya. 50 juta. Jadi 7 juta uang yang kamu dapetin kemarin, terus ada lagi 15 juta tadi di awal. Iya. Hilang aja udah nggak sebanding dengan si 50. Yes. Dan itu belum perintilan-perintilannya lagi nih Kak. Iya, gitu. iya. Aku sampai minjem ke orang juga.
sampai ke teman-teman aku pinjam sana sini sama mantan bos aku, sampai ya mohon maaf ya, sampai aku bilang itu buat pengobatan ibuku, di mana ibuku sehat-sehat aja. Dan dimana ibu aku sehat walafiat, nggak sakit, nggak kenapa-napa, tapi aku bilang sakit. Dan orang kan kalau misalnya kita minjem dia nih, Ibu sakit jadi iya, iba. iba dong, mau minjemin ya udah, lu butuh apa? Gue butuh segini, oke gue transfer sekarang. Terus akhirnya terbayar semua nggak nih? Puji Tuhan iya, Udah semuanya udah terbayar ya? terbayarkan. Karena itu membuat kamu stop akhirnya? Atau masih nyoba-nyoba lagi? Ganti juga masih ada, masih lanjut lagi. Masih lanjut lagi di tahun Masih lanjut 2023 lagi. tuh? Iya, masih lanjut lagi. Jadi kan 50 juta nih utang, terbayar nih semua Iya, gitu. Iya. Kenapa waktu udah 20 gitu ya, atau enggak 10 juta gitu, udah deh stop gitu. Kenapa masih terus ngebiarin sampai udah 20, ini bisa jadi 30 nih gitu kan. Iya. Itu kan seharusnya bisa di stop. Bisa. Kenapa nggak stop sampai akhirnya meledak dulu di 50? Karena kalau misalnya nggak mencapai sesuai apa yang kita inginkan, belum Mbak. Karena waktu itu targetku tuh di 80 juta. Kamu udah masang target hutang tertinggi 80. Iya. Tapi kamu mikir nggak itu bayarnya nanti gimana? Waktu itu ya, belum. Aku jalan aja dulu. Udah, Tapi 80 juta tuh gede loh. iya. Kenapa berani sampai di 80? Karena memang penasaran aja. Kalau belum 80, belum nih gitu. Iya, jadi gejolaknya tuh semakin lama semakin yuk terus, Iya. dipush. Ayo terus yuk gitu. Karena balik lagi, tanggungan dan hutang. Tanggungan, hutang. Nah, aku waktu itu nggak mau capek masalahnya. Waktu itu nggak mau capek lah. Karena udah nikmatin uang gampang. Iya, karena udah enak banget nih kayak gini. Hitungan jam, hitungan menit bisa dapat lebih dari gaji UMR Jakarta gitu. Jadi ya kapan lagi? Sikat-sikat aja gitu kan. Dari situ kayak wah terus nih kayak gini terus. Dan akhirnya teman aku ngingetin gitu. Karena kan aku apa-apa cerita sama dia yang ngenalin judi online ini ya. Nah kalau yang teman aku ini sampai sekarang masih main. Dia ngingetin, ingat utang lo ini sekarang udah di angka, karena aku kan ekspektasi 80 dong, udah di angka 100 juta. Bingung lo, kayak masa sih? Jadi sampai 100 juta? Iya, masa sih? Tadi bukan katanya 50? Kan itu bertahap terus. Karena aku pinjem sana, pinjem sini lagi, buka pinjol baru lagi. Itu kayak gitu terus. Tapi judulnya ini itu selalu rungkat, selalu busuk. Gitu. Jadi kalau gagal, Iya. jadi mau lagi. Iya. Gagal, mau lagi. Iya. Bahkan kita dapat pun masih terus. Gitu. Iya, adiksi ya. Ya, jadi terus nih. Nah, temen aku ngingetin, ini udah 100 nih, katanya. Lo masih mau lanjut apa enggak? Aku dengan ngegasnya ngomong, lanjut lah. Digulirkan wacana atau perintah Presiden untuk membentuk Satgas itu digulirkan, maka Kominfo mulai berkoordinasi dengan PPATK, dengan OJK, begitu kan, untuk memblokir rekening. Karena Kominfo tidak bisa memblokir rekening, bisanya memblokir konten Kominfo itu.